Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat fadilah, para ahli ulama, hafizahumullah, para masyayikh, para afadil, para kiai, para ibu nyai, para ustaz, para ustazah, wabil khusus sahabat fadilah Kiai Haji Syafiuddin Abdul Wahid Rais Surya Dini Nusantara beserta jajaran Surya, sahabat fadilah Kiai Surya Ketua Satidya, Wakil Ketua Satidya Kiai Mukhlas Fadil, Wakil Ketua Satidya Haji Samsudin Hasan Basri, Kiai Haji Abdullah Mansur, yang saya hormati para Rahman Rahim, Sekretaris PJ Nusantara beserta seluruh jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan kebanggaan kita di Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati pimpinan lembaga, pimpinan cabang badan otonom di Kabupaten Sampang, di PJ Nusantara. Yang saya hormati para pimpinan lembaga, pimpinan madrasah, pimpinan pondok pesantren yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin sekalian. Para kiai, para ibu nyai, alhamdulillah, dengan mengucap syukur alhamdulillah kita seluruhnya diberikan kesempatan oleh Allah pada malam hari ini untuk beribadah dengan harapan dan doa semoga kita seluruhnya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat beserta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ibu nyai, pertama-tama kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada para kiai, para ibu nyai yang berkenan hadir meninggalkan kesibukan, meninggalkan kewajiban di rumah masing-masing untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sampang dalam rangka resepsi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Walaupun sementara ini sejarah baru sedikit yang menyampaikan tentang keterlibatan Nahdlatul Ulama, keterlibatan para santri dalam perjuangan bangsa ini. Ini menunjukkan, malam ini menunjukkan eksistensi kita bahwa kita berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini. Karena para kiai setelah berperang langsung pulang ke lembaganya, pulang ke madrasahnya, tidak melanjutkan dengan jabatan-jabatannya. Bahkan pernah di Sampang ini, di zamannya Bapak Bupati namanya Pak Mursin. Bapak Mursin jadi bupati waktu itu, mohon izin saya mungkin belum lahir Pak Mursin. Waktu Pak Mursin di sini, karena saya kelahiran tahun 2000 ya, usia saya masih 90. Pak Mursin, kemudian dari beliau itu kemudian kalau tidak salah berdiri Yayasan Predatama. Kemudian menelusuri semua bekas tentara bekas. Salah satunya adalah Pak Jupri. Pak Jupri itu bengkel sepeda ontel. Sekarang tempatnya kalau nggak salah di tempatnya Pak Sutron bikin
Haji Sukron bikin toko material itu. Sebelahnya ada pertokoan di Jalan Wahid Hasim. Di Hasim Asari kan ada pertokoan. Ceritanya Pak Mursi Bupati ini potong rambut di Pak Yusuf. Pak Yusuf dulu terkenal, Pak Yusuf Posko kenal Pak Yusuf di Jalan Hasim Asari itu Pak Polka. Sebelahnya Pak Yusuf itu Pak Yusuf. Lalu Pak Mursi ketemu bengkel itu di sini. Loh, Prit, Sim, gitu. Pak Yusuf tahu kalau Bupati itu Pak Mursi. Dia siapa? Panggil. Prit, ketemu Pak Mursi sama Pak Yusuf. Ya nggak berubah setelah ketemu Pak Mursi, bukan berubah jadi bengkel beda, gitu. Bengkel hotel. Cuma bagaimana Bupati ketika itu Pak Mursi memanggil Pak Yubri juga sekaligus teman-teman yang masih ada keterlibatan dulu zaman perang diambil semua. Di situlah baru mulai ketemu para kiai-kiai yang terlibat itu semuanya digabungkan dalam veteran, rombongan veteran. Ketemu semua. Cuma kebanyakan kiai-kiai tidak melanjutkan dengan proses aplikasi mengisi data itu, ya kemudian dapat honor gitu. Itu banyak kiai-kiai yang tidak isi. Tapi kalau kumpulan hadir, termasuk ketika diundang di kabupaten, itu aslinya di Kabupaten Sampang itu tidak pernah undang kiai untuk 17 Agustusan, tidak pernah. Mesti pejabat karena harus pakai sepatu semua. Sarung nggak boleh. Sarung nggak masuk 17 Agustus. Mohon izin kalau salah. Sarung bisa masuk Agustusan itu kalau nggak salah setelah Gus Dur jadi presiden. Sebelum jadi presiden nggak boleh. Celana semua. Termasuknya yang diundang harus pakai celana. Masih berat sarung itu masuk ke pendopo. Tadi istilah, tapi sejak Gus Dur sarung itu sudah bisa masuk. Alhamdulillah sekarang sudah bermacam-macam model sarung. Salah satunya adalah model rembak, model sarung seperti itu. Para kiai, para ibu kiai, karena keterlibatan itu ulama sedang digali hari ini, situs-situs sejarahnya juga. Kita doakan mudah-mudahan menteri kita waktu itu yang bersuara itu Pak Fadlizon. Pak Fadlizon tentang keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam perang kemerdekaan. Karena di bukunya Orde Baru namanya 30 tahun Indonesia Merdeka, sama sekali hampir tidak ada nama Nahdlatul Ulama. Makanya kita hari ini malam ini sebagai bukti bahwa apapun yang terjadi, sesederhana apapun kegiatan kita, yang pasti kita harus merayakannya. Karena ada keterlibatan kiai-kiai, keterlibatan para ulama itu banyak sekali. Cuma buku sejarah sampai hari ini belum mencatat. Pak Munim BZ, beliau adalah instruktur PKP. Itu beliau menggali bahkan ada peristiwa, itu tidak disebutkan, ada peristiwa Kiai Wahid Hasim itu soal Kiai Hasim, itu tidak disebutkan dalam sejarah. Dan sejarah membenci, dicoreng sama sekali. Bahkan kiai-kiai yang nggak tahu dianggap Kiai Wahid Hasim itu nggak ada dalam rapat itu. Itu betul beliau tidak ada, sedang soal ke abahnya Kiai Hasim Asari untuk menanyakan masalah Piagam Jakarta. Ini kan nggak ada dalam sejarah. Padahal waktu itu ingin menghapus ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya mau dicoret. Itu suatu dulu untuk memberitahukan bahwa Piagam Jakarta mau diganti. Kemudian hasil istimewa alhamdulillah. Kita tanpa kita sadari bahwa 4 pilar bangsa yang sering dibawa oleh MPR
MPR itu sering mengadakan sosialisasi 4 pilar bangsa, salah satunya di Sabang. Aku sudah pernah melaksanakan kegiatan itu, aku sudah menjadi contoh. 4 pilar bangsa disosialisasikan ke pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan. Di sana diterangkan 4 pilar bangsa adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, kemudian UUD 1945. Dan kemudian diterjemahkan oleh Gus Aab. Gus Aab. Beliau mengatakan 4 pilar bangsa itu sebenarnya PBN. PBN, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Agama Bakti. Makanya nama UUD 45. Makanya nama PBNU itu bukan nama sembarangan, itu secara langit yang kita rasakan sampai hari ini. 4 pilar bangsa apa PBNU roboh? Bukan NU-nya, PBNU-nya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ini masalah isi NU-nya, ya nggak tahu. Kita dengan Pancasila ada desas-desus ya, bagaimana kita mengurus NU yang ada di sekitar kita. Kalau pertentangan NU di atas kita nggak mau tahu, pokoknya bagaimana Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sabang ini berjalan dengan baik dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kontribusi Pancasila antara pengurus lembaga juga pengurus badan otonom, mari kita bersama-sama mengawal umat untuk kemaslahatan yang disebut dengan himayatuddin, himayatud daulah. Ini mohon izin, saya pernah menerangkan himayatud daulah itu di halaman seberangnya gereja. Waktu kemarin ke IKN, itu orang gereja, karena pas acaranya malam minggu, orang gereja yang biasanya malam minggu masih ada kebaktian muda-muda, ini muda-muda Anda berdiri di pagar mendengarkan ceramah. Ya, saya kebetulan ada bahan di Nahdlatul Ulama, salah satunya adalah himayatuddin, himayatud daulah. Himayatuddin ini kan garapan kita, garapan kiai-kiai, garapan ibu kiai dalam lembaga pendidikan. Tetapi ketika bertemu dengan himayatud daulah, ini kemudian kita harus mengakui bahwa ittifaq umat Muhammadin wa wafati fi asrin minal aqsa fi amrin minal umur, ini semua terjadi karena kesepakatan. Ulama bertemu kesepakatan. Akhirnya Basul Masail tidak pernah berhenti untuk membuat kesepakatan walaupun ada yang tidak setuju. Ya mohon izin, kalau misalnya ada Basul Masail membahas tentang prewedding, foto sebelum nikah, ada foto-foto mesra sebelum pernikahan, dibahas di Basul Masail haram, disampaikan, bahkan masuk di TV One waktu itu, disampaikan. Perkara ada yang melanggar, ya silakan, yang pasti kita tetap berfatwa. Sampai saya dimarahin sama salah seorang kiai waktu hasil Basul Masail di Batu Aceh tentang haji, saya dimarahin. Ngomongnya begini, mungkin kita bisa komponis tentang orang ini. Ulah, emang tak ada keajuan, yang kalah. Ya, bukannya saya makor ke beliau, kiai tidak tak pernah pokok yang dia fatwa. Ada kan buah-buah fatwa dari persoalan yang harus dibahas. Dan karena itu mudah-mudahan ini sejarah di 17 Agustus Dirgahayu ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita menyusun sejarah untuk 20, 30, 40 sampai 50 tahun yang akan datang, bahwa kita tidak menghilangkan sejarah kekeluarga kita, kerabat kita, terdekat kita, bahwa betul ulama berkontribusi dalam perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para kiai, para ibunya, mohon izin saya juga bahwa kita menyusun sejarah untuk 20-30 tahun yang akan datang. Bagaimana Nahdlatul Ulama, bagaimana bangsa Indonesia, karena kewajiban kita adalah himayatuddin, himayatud daulah, menjaga negara ini.
apapun modelnya, apapun keadaannya, tentu jalan satu-satunya adalah bermusyawarah. Para kiai bertemu, semua kiai bertemu. Jadi kalau kiai nggak bertemu dalam basul masail, dalam pertemuan, ya ini repot. Karena kalau nggak ada pertemuan, kiai tidak ada pertemuan dengan membaca kitabnya masing-masing, tidak akan pernah ketemu. Sampai ada salah seorang kiai dalam sejarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang ini sampai berfatwa bahwa Nahdlatul Ulama itu najis dari PP sampai ke ranting, najis. Itu kan luar biasa karena nggak ketemu. Kita coba mediasi, ya sudah, ceritanya kan panjang, ada mediasi dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah ketika tidak bertemu, itu kan repot. Kita selalu merasa benar kalau nggak pernah ketemu. Para kiai nggak pernah ketemu, paling tidak basul masail ini hukum. Sampai hukum BPJS itu juga sempat dibahas. Ada yang paling serem itu yang sampai LBM-nya apa, sampai ada teror di dia itu. Kalau kita tentang uang apa? Iya, sempat kan kita tetap melakukan kegiatan kebersamaan. Jadi panjenengan walaupun dengan ada kesibukan di rumah atau ada kewajiban di rumah masing-masing hadir, itu sangat menguntungkan bagi bangsa ini. Jadi saya terus terang, saya dengan acara ini mau kasih tahu sama Pak Rohim, maaf saya nggak bisa hadir, tapi karena sama sekretaris didesak, sudah lagi mana caranya, ya alhamdulillah bisa pamit pindah ke kegiatan di sini. Karena banyak teman-teman kita di lembaga dan Bandung yang tempat tinggalnya jauh-jauh disempatkan hadir. Ini ada yang paling jauh, ada Ketapang, Ibnu Ketapang, ini dan hotel ya, hotel Baria. Hotel Sambilangan. Tambulangan luar biasa, semangatnya panjenengan. Mudah-mudahan kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah dalam ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah dalam setiap langkah kita dalam menjalankan ibadah. Tentu dengan harapan dan doa semoga kita seluruhnya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Setiap kemerdekaan mudah-mudahan kita semakin baik dalam kasabnya, baik dalam rezekinya, urusan dunianya, dan baik dalam urusan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Juga mohon maaf kecakolangan, karena di hadapan kiai-kiai saya dari tadi saya nggak berani noleh kiri, nggak berani noleh kanan, cuma kanan depan gitu aja. Karena nggak enak ini di depan kiai-kiai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan panjenengan sekalian. Sekian, terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.